Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak ZAKKIR TV di video pembelajaran. Jangan lupa like, SHARE, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah Bapak. Langsung saja pada materi kita LETSGO. 1. Pengertian akhlak. Secara bahasa, akhlak berasal dari kata Arab huluk yang berarti tabiat, budi pekerti, atau perangai. Secara istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang darinya timbul perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan lagi. Dengan kata lain, akhlak adalah kebiasaan yang muncul dari hati yang mendorong perbuatan baik maupun buruk. 2. Pentingnya akhlak dalam Islam. Islam menempatkan akhlak sebagai pilar utama kehidupan. Bahkan, Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalil, Qs. Al-Qalam 4. Artinya, dan sesungguhnya engkau, Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Hadis Rasulullah SAW, Hari, Ahmad, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. 1. Pengertian amanah dan jujur. Amanah. Secara bahasa, amanah berasal dari kata al-am yang berarti ketenangan, ketenteraman, dan rasa aman. Secara istilah, amanah adalah sikap dapat dipercaya dalam melaksanakan tanggung jawab, kewajiban, dan menjaga titipan baik yang berhubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia. Amanah mencakup amanah terhadap Allah SWT menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amanah terhadap diri sendiri menjaga akhlak, tubuh, dan jiwa dari hal yang merusak. Amanah terhadap sesama manusia menunaikan janji, menjaga titipan, dan menjalankan tugas dengan benar. B. Jujur, sidqi. Jujur dalam bahasa Arab disebut sidqi, yang artinya benar, tidak dusta, selaras antara ucapan, perbuatan, dan hati. Secara istilah, jujur adalah menyampaikan sesuatu sesuai dengan kenyataan tanpa mengurangi dan melebihkan. Jujur meliputi, jujur dalam perkataan tidak berbohong, berkata sesuai fakta. Jujur dalam perbuatan-perbuatan sesuai dengan perkataan. Jujur dalam niat-niat yang ikhlas semata-mata karena Allah. 2. Kedudukan amanah dan jujur dalam Islam. Islam menempatkan amanah dan jujur sebagai akhlak utama yang menjadi tolok ukur keimanan seorang hamba. Nabi Muhammad SAW digelari Al-Amin, yang dapat dipercaya oleh masyarakat Mekah sebelum diangkat menjadi nabi. Orang yang beriman pasti menjaga amanah dan berkata jujur. Sedangkan sifat sebaliknya, khianat dan dusta, adalah ciri orang munafik. Amanah dan jujur membawa keberkahan hidup, ketenangan, serta kemuliaan di dunia dan akhirat. 3. Dalil Al-Quran tentang amanah dan jujur. Amanah. Qs. An-Nisa 58. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu, apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Qs. Al-Mu'minun 8. Artinya, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Qs. Al-Anfal 27. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Dan, janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. B. Jujur. Qs. At-Taubah 119. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, jujur. Qs. Al-Ahzab 70-71. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. 4. Hadis tentang amanah dan jujur. Hadis tentang amanah, Hari, Bukhari Muslim. Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu, dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis tentang ciri orang munafik, Hari, Bukhari dan Muslim. Tanda orang munafik ada 3, jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika diberi amanah ia berkhianat.
Hadis tentang keutamaan jujur. Hari Muslim, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan seseorang senantiasa berlaku jujur sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang senantiasa berdusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. 5. Manfaat amanah dan jujur. Manfaat amanah. Mendapatkan kepercayaan orang lain, membawa ketenangan hidup, menjadi pribadi yang disegani, mendapatkan pahala dari Allah SWT, meningkatkan kualitas diri dan pekerjaan. B. Manfaat jujur. Mendapatkan keberkahan rezeki, membuat hati tenteram dan tidak gelisah. Dicintai Allah dan manusia, menjadi jalan menuju surga, menumbuhkan hubungan sosial yang harmonis. 6. Dampak negatif sifat khianat dan dusta. 1. Hilangnya kepercayaan orang lain. 2. Menyebabkan hati gelisah dan tidak tenang. 3. Menjadi ciri orang munafik. 4. Membawa kerusakan dalam masyarakat. 5. Menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. 7. Contoh teladan amanah dan jujur. 1. Nabi Muhammad SAW digelari Al-Amin sejak muda karena jujur dan dapat dipercaya. 2. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sangat amanah dalam mengurus rakyat. 3. Kisah kontemporer seperti Acil Aluh dan Utu Amat, petugas KRL yang mengembalikan uang temuan dan diberi penghargaan. 8. Penerapan amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. 1. Di rumah membantu orang tua dengan ikhlas, tidak berbohong. 2. Di sekolah mengerjakan tugas sendiri, tidak mencontek saat ujian, mengembalikan barang teman yang dipinjam. 3. Di masyarakat jujur dalam berdagang, melaksanakan tugas jabatan dengan tanggung jawab. 4. Dalam beragama melaksanakan ibadah dengan benar, tidak berpura-pura. 9. Kesimpulan, amanah dan jujur adalah akhlak utama yang wajib dimiliki seorang muslim. Keduanya merupakan syarat keimanan yang benar, membawa keberkahan hidup, dan menjadi jalan menuju surga. Allah SWT memerintahkan untuk menunaikan amanah dan berkata benar, sedangkan Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa kebohongan dan khianat adalah ciri orang munafik. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menanamkan sifat amanah dan jujur dalam seluruh aspek kehidupan.